Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ini teman-teman, Baik, baik. masih semangat ya kita. Masih Meskipun udah siang, kita akan melanjutkan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, mari untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. baik, terima kasih Pak. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Beri salam. Setelah Oke, kita memasuki materi selanjutnya. Alangkah baiknya ya, Bapak akan mengulas materi temuan sebelumnya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem hidrolik, betul ya? betul Pak. Apakah masih ingat apa itu sistem hidrolik? Masih Pak. Sistem yang memanfaatkan cairan biasanya seperti oli yang diberi tekanan untuk menghasilkan tenaga mekanik. Oke, betul ya Mas Ali. Beri tepuk tangan. Ya. Baik ya. Kita akan melanjutkan tentang sistem pneumatik. Maaf sebelumnya kami absen terlebih dahulu ya. Apakah di sini hadir semua? Hadir. Oke. Oke. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar tentang sistem pneumatik? Belum, belum ya? Pak, belum. Oh, belum. Oke. Nanti akan kita bahas kalau masuk materinya ya. Apa fungsi dari sistem pneumatik menurut kalian? Belum pernah juga? Belum pernah Belum sama ya? sekali. Oke. Pernahkah kamu melihat alat di bengkel yang menggunakan angin atau udara? Alat apa saja itu? Pernah. Ya, apa Mas? Impact Pak. Betul, impact. Ada yang lain? Pompa Pak. Pompa. Pompa isi ban air. Iya. Oke. Ada yang lain? Tire changer Pak. Tire changer. Oke. Tire changer berfungsi untuk apa, teman-teman? Ada yang tahu? Mengganti ban Pak. Oh, ya, mengganti airan molasses ya. Oke. Dari awal ini teman-teman sudah sedikit mengetahui ya apa itu sistem pneumatik. Nah, di sini tujuan pembelajaran ya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu ya. Pertama, memahami konsep dasar sistem pneumatik. Yang kedua, memahami komponen sistem pneumatik. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja sistem pneumatik. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi penerapan sistem pneumatik dalam kehidupan dan dunia kerja. Oke. Paham ya tujuan untuk pembelajaran hari ini? Ada opsi itu. Oke, sebelum memasuki materi, saya ingin mengetahui teman-teman, silakan bisa di-scan untuk soal pretest, mengetahui pengetahuan awal sebelum memasuki pembelajaran dimulai. Oke, silakan di-scan, saya beri waktu 3 menit. Silakan. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan untuk lanjut ke materi. Yang pertama adalah pengertian sistem pneumatik. Ya. Perkataan pneumatik berasal dari bahasa Yunani, ya, pneuma yang berarti nafas atau udara. Jadi, pneumatik berarti terisi udara atau digerakkan oleh udara bertekanan. Ya, pneumatik adalah teknologi yang menggunakan udara bertekanan gas untuk menghasilkan tenaga mekanik. Oh, oke, baik. Ini tidak jauh beda dengan sistem hidrolik ya, Mas ya. Kira-kira apa perbedaannya dari sistem pneumatik dan sistem hidrolik? Nah, teman-teman, silakan yang bisa angkat tangan. Oh ya,
Kalau pneumatik dia identik dengan udara, Pak. Ya, Kemudian jika hidrolik dia berbentuk cairan, Pak. oke, betul ya. Perbedaannya cuma di tenaga ya, dia yang pneumatik itu dengan udara, kalau yang hidrolik itu menggunakan cairan ya atau oli. Oke. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat udara. Sifat-sifat udara ya. Udara sebagai fluida gas memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat dimampatkan ya. Volume gas dapat diperkecil karena jarak antara partikel dapat dikurangi. Di sini ada sebuah gambar ya Mas ya. Ini gambar yang belum dikompresi atau dimampatkan. Oke, partikelnya terlihat masih berjauhan. Yang gambar satunya ini partikel sudah berdekatan karena sudah dimampatkan ya. Volume gas dapat diperkecil karena jarak antara partikel dapat dikurangi. Oke, paham ya Mas ya? Untuk yang kedua yaitu tidak memiliki bentuk tetap ya. Gas akan menyesuaikan bentuk wadah yang ditempatinya. Ada sebuah contoh di sini balon. Ketika kita meniup balon ya, udara berbentuk seperti balon. Betul. Seluruh yang tersedia. Gas akan menyebar, gas akan menyebar hingga memenuhi seluruh yang dalam wadah. Oke. Yang empat memiliki tekanan. Gas menekan ke segala arah pada dinding yang menyebabkan adanya tekanan. Yang kelima yaitu dapat mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Seperti contoh di sini ya. Gas bergerak mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Ya, seperti halnya kalian semua teman-teman mempunyai ban sepeda motor atau ban mobil. Ketika ban sepeda motor kalian, ya teman-teman itu kena paku, ya akan bocor. Dia akan mengalir keluar karena di dalam ban tekanan angin itu lebih tinggi daripada tekanan di luar. Ya, Mas Janu, ngantuk Mas Janu ya. Oh ya, silakan fokus lagi Mas Janu. Yang keenam yaitu mudah bocor jika terdapat celah kecil. Ya, gas dapat keluar menjauh celah kecil karena partikel gas sangat kecil dan bergerak bebas. Selanjutnya yaitu elastis, dapat kembali ke bentuk semula. Kira-kira dari sifat ini sudah paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Baik. Selanjutnya ada komponen utama sistem pneumatik. Pertama ada kompresor. Dari teman-teman, kira-kira sudah pernah melihat gambar ini adalah apa? Kompresor. Apakah sudah pernah melihatnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Di mana Mas itu, Mas? Di tukang tambal ban. Betul, tukang tambal ban ya. Di situ kompresor ya berfungsi untuk menghisap udara atmosfer dan memampatkannya menjadi udara bertekanan. Komponen yang kedua yaitu ada tangki udara, berfungsi untuk menyimpan udara bertekanan, menjaga kestabilan tekanan dan memaksimalkan kondensat air. Yang ketiga ada ini filter udara, berfungsi untuk menyaring kotoran seperti air dan partikel padat dari udara bertekanan agar sistem tetap bersih. Dari ketiga komponen ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya? Belum ya? Oke. Yang keempat yaitu ada regulator tekanan. Ya, berfungsi untuk mengatur dan menjaga tekanan udara keluar agar sesuai kebutuhan. Ya. Yang kelima yaitu ada lubrikator. Apa Mas Jeno lubrikator fungsinya? Tolong dibacakan. Berfungsi untuk menambahkan kabut oli ke dalam udara bertekanan agar komponen bergerak lebih awet.
Betul sekali ya. Fungsinya untuk menambahkan kabut oli ke dalam udara bertekanan agar komponen bergerak lebih awet. Yang keenam yaitu ada katup atau valve berfungsi untuk mengatur arah aliran, tekanan, dan on-off udara dalam sistem pneumatik. Selanjutnya yaitu ada pipa atau selang berfungsi untuk menyalurkan udara bertekanan antara komponen satu dan komponen lainnya. Yang terakhir yaitu ada pneumatik ya. Silinder pneumatik berfungsi untuk mengubah energi udara bertekanan menjadi gerak mekanis. Oke. Pada sistem pneumatik ya, komponen-komponennya di sini ada 8 komponen. Yang pertama ada, saya ulang lagi, yang pertama ada kompresor, 2 ada tangki udara, 3 ada filter udara, keempat ada regulator tekanan, yang keenam lubrikator atau valve, pipa selang, aktuator. Silakan yang ingin menulis atau mencatat ya, biar tidak lupa untuk belajar di rumah atau selanjutnya. Baik, selanjutnya ada alur kerja sistem pneumatik. Oke. Pertama, energi listrik mekanik menggerakkan kompresor. Kompresor di sini kalau tidak ada motor listrik, dia tidak akan bisa menghisap ya. Karena fungsi dari kompresor di sini untuk menghisap, menghasilkan udara bertekanan ya. Dari motor listrik, dia akan menyambungkan tenaga melalui fan belt dan akan bergeraknya piston. Piston akan menyerap udara dan akan ditekan dan lalu akan disimpan ke ini tangki udara ya. Selanjutnya akan melalui unit FRL, filter, regulator, lubrikator. Masih ingat tadi filter fungsinya untuk apa, teman-teman? Nyaring udara kotor, Pak. Betul, menyaring atau memisahkan udara dengan kotoran. Selanjutnya yaitu ada regulator. Apa tadi fungsi regulator? Ada yang tahu? Silakan, Mas Nopal. Mengatur jumlah udaranya. Mengatur tekanan. Tekanan ya. Mengatur tekanan yang akan keluar, tekanan udara. Oke. Selanjutnya itu ada lubrikator ya. Lubrikator apa tadi teman-teman? Mas Jano mungkin Kurang tahu, Pak. kurang tahu. Tadi tidak mendengarkan ya Mas. Oh ngantuk. Tolong ini dibaca lagi Mas. Lubrikator ya. Berfungsi untuk menambahkan kabut oli ke dalam udara bertekanan agar komponen bergerak lebih awet, Pak. Betul ya, berfungsi menambahkan kabut oli ke dalam udara bertekanan agar komponen selanjutnya ini lebih awet ya. Dari sudah masuk unit FRL, selanjutnya yaitu katup aliran udara ya, yaitu katup valve. Dia di situ fungsinya untuk on off dan besar kecilnya aliran udara sesuai kebutuhan sistem. Selanjutnya akan menyambung lagi ke aktuator ya. Aktuator di sini gerak sesuai tekanan udara. Di sini ya. Udara bertekanan menggerakkan aktuator silinder pneumatik sehingga menghasilkan gerakan linear maju atau mundur. Nah, ini adalah alur kerja sistem pneumatik. Oke. Ya, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sistem pneumatik, maaf. Kelebihannya yaitu sumber energi mudah didapat udara ya, karena udara ini bebas mau diambil mau dihirup seperti apa tidak bayar. Lebih aman, perawatan relatif lebih mudah, sistem bersih dan ramah lingkungan. Untuk kekurangannya yaitu tekanan tidak stabil dibanding sistem hidrolik gaya yang dihasilkan lebih kecil, mudah terjadi kebocoran, membutuhkan kompresor. Nah,
Sini adalah aplikasi sistem pneumatik yang ada di bengkel. Oke, tadi sudah disebut oleh Mas Gunawan ya. Sebenarnya ini ada gambar apa? Mas Nopal, impact ya. Impact berfungsi Untuk impact, Pak. untuk impact. Kurang tepat ya Mas. Impact berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan baut. Oke ya. Selanjutnya itu ada gun. Apa kira-kira fungsi dari air gun, Mas Dus? Belum tahu Pak. Oh belum tahu. Ada yang lain, teman-teman? Oke boleh. Air gun itu berfungsi untuk menembakkan angin yang bertujuan untuk membersihkan suatu komponen dari kotoran. Betul ya. Fungsi dari air gun itu ya menyemprotkan tekanan udara itu untuk membersihkan sebuah komponen-komponen di motor atau mobil. Selanjutnya yaitu ada spray gun. Berfungsi, ada yang tahu spray gun? Berfungsi untuk menyemprotkan cat, Pak, kepada media yang ingin kita cat. Media yang injak. Iya, Lebih cepatnya ya, fungsinya itu menyemprotkan. menyemprotkan dari cairan cat ya, menjadikan pengeluarannya itu kabut yang halus. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada oke, ternyata materi kita sudah selesai. Untuk kesimpulannya, pneumatik digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan kecepatan, kebersihan, dan kemudahan, seperti alat bengkel dan sistem kontrol sederhana. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran di sini, silakan teman-teman bisa mengerjakan post test ya. Silakan saya beri waktu 3 menit. Oke, waktu sudah selesai ya. Kali ini kita akan merefleksi pembelajaran. Ya, teman-teman, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Mengenal sistem pneumatik, Pak. Betul, mengenal sistem pneumatik. Ya. Apa kesulitan yang kamu alami saat belajar? Mungkin dari komponen atau istilah-istilah baru dari sistem pneumatik. Oke, mungkin itu kan dari pengetahuan awal ya, Mas. Bisa nanti di rumah atau pertemuan selanjutnya untuk dipelajari lebih lanjut, oke? Apakah kamu sudah memahami materi? Kira-kira sudah belum ya? Sedikit paham, Pak. Oke, apa itu Mas? Paham apa? Apakah materi apa yang kamu paham? Ya, tadi tentang pneumatik, Pak. Oke, tolong pneumatik itu apa sih Mas? Coba dijelaskan secara singkat saja. Ada yang bisa? Saya, Pak, Oh, boleh. Oke, Mas Janu. pneumatik adalah sistem yang merubah tenaga apa ya? Tenaga gerak, Pak, menjadi tenaga udara bertekanan. Kebalik, Pak. Ya, Oke, kurang tepat ya Mas Janu ya. balik. Oke, yang benar itu sistem yang memanfaatkan udara bertekanan ya untuk menjadikan atau menghasilkan tenaga mekanik ya. Paham ya Mas Janu ya? Nanti dipelajari lagi ya. Jangan dibolak-balik. Ah, keempat itu apakah materi ini bermanfaat bagi kamu? Kira-kira bermanfaat tidak untuk besok ke depannya di bengkel? Bermanfaat, menambah wawasan. Mana wawasan? Seperti apa itu Mas wawasannya? Eh, yang berkaitan dengan pneumatik, Pak. Jadi kalau PKL nanti tidak canggung mengenalnya. Betul sekali Mas Alif. Beri nilai plus untuk Mas Alif. Oke. Eh, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, dalam duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Beri salam. Baik, terima kasih juga teman-teman. Ya, saya akhiri. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang jelas, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.